Ini kita ada lagi kebetulan donat yang hari itu. Nih, tengok. Saya nak panaskan dulu elok lagi kotak ini ya. Yang ini deh. Coba kita panaskan yang ini pemirsa. Dia kalau kita simpan peti ais dia memang tahan lama, tapi apa ya? Dia akan sedikit keras. Tengok ada yang lagi berusaha menggapai sesuatu. Udah nakko? Nih. Dia sudah agak keras. Jom nakko. Ayo dek, aman nak tutup pintu peti ais nih. Ini kebetulan nasi saya juga baru masak, jadi saya mau panaskan donat ini. Nanti selepas dipanaskan ini gulanya akan mencair lah ya kan. Sebab dia keras pemirsa. Kita panaskan sekejap lah, nanti coklat ini pun akan meleleh lah. Betul tak? Sekejap aja kita panaskan, janji dia sudah apa? Agak lembut sedikit lah. Jom. Cit. Oke pemirsa ya, ini udah 5 menit lebih. Jom kita tengok apa hasilnya. Ini kita punya donat setelah dipanaskan ya. Panas. Ini dia pemirsa. Ini pemirsa, jom kita coba makan. Sedap ke tak? Oi, donat. Jom kita try. Apakah rasanya masih marvelous atau sudah mumbles? Mama buka mata naskah. Iya. Aku nggak suka amanya donat. Ma. Oi nakko. Tapi aku suka putih. Jom kita try pemirsa, apakah sedap? Masih sama seperti rasanya awal aslinya. Jemput semua makan. Bagi. Lembut dia. Adek, nah. Ini nak kau. Kembali ke rasa asal. Sebab kalau sudah simpan peti ais, dia agak keras kan? Bagai sedikit. Ada semutnya. Udah lama anakku. Yang rusakkan rumah. Nyata dia letak cheese. Tapi ada rasa masing-masingnya lah yang ini. Itu hari pemirsa. Masa saya beli ayam dengan mece. Kalau kalian tengok vlog ini itulah. Jadi di tengah jalan saya jumpa dengan kawan sekolah saya masa SMA dulu. Sekolah menengah. Lelaki. Ih, kau ke Sri? Oi, kau ke? Iya, saya cakap. Haba, dulu satu lokal tuh hanya 7 orang lelaki, jadi kita cepat cam mukanya gitu. Bila pulang? Udah 3 minggu lah sini. Nah, aku jangan beseng. Apa saya cakap? Mana you punya rumah? Saya rumah saya lain Sri. Rumah saya ada di sana. Ini saya buka kedai, dia cakap. Kedai dia pun boleh tahan besar juga lah. Lepas sembang, dia pergi rumah dia, kita terus jalan, saya cakap dekat mesek. Sebab itu saya kalau pulang kampung, kalau tak berjaya malu. Kebanyakannya kawan sekolah saya semuanya, hampir semuanya pemirsa berjaya. Enggak semua lah, hampir lah. You like it? I don't know. Good? Good. Tapi pernah juga saya jumpa dengan kawan satu duduk saya satu table pemirsa, kawan rapat saya dulu. Jadi dia kerjanya dia kata pukul 3 dia akan sudah sampai di pasar pagi.
Nanti dia pulang dalam pukul 12 atau pukul 1 siang gitu. Tengoklah. Niaganya habis ketak. Dia ada anak 4. Sudah janda dia. Janda 3 kali sudah. Tapi tak boleh kita cam lah pemirsa manusia. Saya dulu masa saya sekolah menengah, ada satu cikgu bahasa Indonesia. Dan nama Bu Caniago. Dia kata kepada saya, mungkin sebab saya gede sangat Kut masa sekolah menengah dulu. Bukan gede sih. Saya orangnya bising gitu. Main dengan lelaki, main dengan perempuan, pokoknya bising gitu. Tapi tetap juga saya dulu juara 1 di sekolah. Jadi katanya, Ami mendekat sekolah kan, Ami lari-lari, Ami juga juara 1. Jadi kata cikgu itu, saya jamin kamu pasti tak akan lulus sekolah SMA. Masa itu dia cakap kelas 2 SMA. Kamu nggak akan lulus SMA karena kawin katanya. Jadi katanya saya ini belum lulus udah kawin gitu. Macam time sekolah saya sudah kawin, sudah married gitu. Mana ibu tahu? Saya bilang, iyalah, tengok tingkahmu pun udah tahu katanya kayak gitu. Saya udah senyum aja gitu pemirsa. Padahal tengoklah umur saya kawin. Oh, umur saya kawin pun lambat juga, 24 tahun saya baru kawin. Nggak bisa kita cam juga. Kita nggak bisa menilai orang itu dari covernya, dari luarannya saja. Macam kawan saya yang duduk satu bangku sama saya itu, dulu orang kata semua, kau tak ada ngam kawan dengan Sri. Sri itu orangnya kreak, macam aktif lah. Saya ini terlalu overaktif lah saya bilang. Aktif. Sementara kawan saya ini duduk juga. Kadang pergi kantin, Sri kau pergi kantin. Iya aku pergi kantin. Belikan nanti ini. Aku malas mau pergi kantin. Duduk juga dia pemirsa. Mangkat. Jarang sekali dia itu yang main gitu. Olahraga pun kebanyakan duduk gitu dia. Tapi sudah janda 3 kali. Tapi kita tak boleh cam juga kan. Mana tahulah yang salah itu bagian mana gitu. Itu tak boleh cam. Tapi kita tak boleh menilai orang itu dari luarnya saja. Ada kalanya orang tuh, macam saya nih, saya ini memang berkawan dengan lelaki dan perempuan dari dulu. So saya boleh menilai gitu pemirsa. Karena kan kalau kita berkawan dengan lelaki nih, mereka akan curhat gitu, cerita. Dia macam ini, macam ini, macam ini, macam mana yang dia itu cinta sebenarnya, macam mana yang dia itu hanya mempermainkan. Jadi kita udah semakin selektif mengambil pasangan, betul tak? Saya ambillah pasangan saya yang sudah agak berumur dari saya. Karena bagi saya, suami itu adalah, apa ya saya bilang, dia itu kepala keluarga, pemimpin gitu. Kalau misalnya dia lebih muda dari saya yang harus dipimpinnya gitu, kayaknya nggak etis kan, kayaknya nggak seru gitu. Yang memimpin kita itu lebih muda dari kita. Contoh dia itu lebih muda 5 tahun dari kita, dan dia akan mengatur kita, sementara kita itu udah dewasa. Walaupun sebenarnya tingkat kedewasaan orang itu tidak bisa dinilai dari umurnya. Ada juga yang udah bangkotan pun masih dikiranya dia ABG. Wah, ada juga yang masih muda pun dia berpikiran udah kayak 50 tahunan, ada. Cuman kan kalau saya pribadi sih, saya rasa kurang etis gitu. Makanya dari dulu itu saya kalau mau cari pasangan itu harus minimal lebih tua setahun dari saya gitu pemirsa. Kalau lebih muda nggak mau. Saya akan terus panggil adik. Oh my goodness, what happened with your mouth? Iya. Si Cayang gini mengikur dia belakang. Mau kamu dek? Oh, you don't like it. You don't like chocolate. Kalau namanya udah merah.